Itulah di antara kehebatan kiai-kiai Nusantara. Jadi kiai-kiai Nusantara itu lebih hebat daripada kiai-kiainya Habaib, lebih hebat daripada kiai-kiainya Ba'alwi. Ya, cuma bedanya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di Indonesia ini hidungnya udah pesek-pesek. Maka dari itu orang Lampungnya nggak ada yang percaya. Mukobalahnya bagaimana? Rasulullah orang Arab, masa cucunya pesek-pesek kayak gini, nggak percaya. Akhirnya kalian lebih percaya kepada Ba'alwi yang hidungnya panjang-panjang. Jadi masalahnya bukan masalah wirid, bukan masalah zikir, bukan masalah ilmu. Apa persoalan hidung, masalah cungurnya angel ini. Sangat kalau itu perlunya kami cungur pleset melawan cungur bangir ya beli menang-menang. Nah, tapi saya minta kepada kalian bahwasannya janganlah jadi patokan bahwasannya cungur pleset itu kemudian beli pantas dari putra Kanjeng Nabi. Saya sudah sering mengatakan Sayyidina Husain pernah dijelek-jelek sama orang. Kamu tuh jelek, lebih gantengan ini. Sebetulnya yang pantas jadi cucunya Rasulullah ini bukan kamu Husain, kamu jelek. Sayyidina Ali-nya marah, sakit hati. Kata Sayyidina Ali, kalau memandang cucunya Rasulullah jangan dari jelek dan gantengnya, ini ada darahnya Rasulullah. Ternyata Allah men-setting, ada cerita Sayyidina Husain dijelek-jelekkan, disetting karena sejarah akan berulang di anak cucunya yang ada di Lampung, di Blesak-Blesak. Cuma pesek goreng, uangnya ditubur, langkah gagal-gagal, cilik-cilik ngaku butuh Kanjeng Nabi, langkah sing nganter wong Lampung. Apabila ikut mazhab Ba'alwi kabeh wis butuh Kanjeng Nabi romo itu bicaranya susah urusan cungur. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan data-data dulu, berdasarkan data-data yang ada sudah selesai, sudah sudah terbukti bahwasannya Ba'alwi dan Habaib itu memang bukan cucunya Rasulullah. Itu yang membatalkan bukan masalah Kiimaduddin, jadi bukan Kiiman saja. Dari dulu itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para ulama termasuk Syarif Abdul Rahid Naufik abad ke-13 itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kalau memakai Sayyid dan Syarif maka ditangkap oleh Syarif Abdul Rahid, karena kata Syarif Abdul Rahid Ba'alwi itu nasabnya nasab dusta, nasab pembohong, cangkokan, tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Maka sekarang Habaib kadang-kadang aneh juga, ganti namanya jadi Sayyid kan. Waduh, ini ganti Sayyid, Habib ngumpet semua ini jadi Sayyid Syarif kabeh. Kalau semua udah, kalau Sayyid harus dibuktikan mana Sayyidnya, mana nasabnya. Kalau semua tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, tanggung jawab sendiri di depan Allah, depan Rasulullah. Man intasaba ila ghairi abihi fa huwa mal'unun 'indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri bukan pada bapaknya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaku-ngaku, sedangkan di data-data yang dibaca oleh para ulama, ya para ulama dan kiai yang didata, yang dibaca itu kitab nasab dan kitab sejarah, bukan 1-2 kitab, tapi sekarang sudah 280 judul kitab lebih. Itu nggak ada yang nyambung, nggak ada sejarahnya. Jadi kemungkinan itu cangkokan. Bahkan diantaranya adalah yang telah dikumpulkan oleh Kiai Imaduddin. Saya pernah ngobrol dengan beliau. Beliau mengatakan ada beberapa data bahwasannya Ubaidillah bin Ali bin Ubaidillah ini diperkirakan fiktif. Jadi fiktif karena memang Ubaidillah ini tidak pernah disebut sebagai anaknya Said Ahmad. Kalau ada orang di Lampung namanya Tarjo, sampai siapa? Saya asalnya dari Buntet, anaknya Abah Fuad. Kira-kira sampean yang sampean telusuri mana? Buntet ya kan? Abah Fuad dari mana? Dari Buntet. Berarti tanglet itu yang bun takon ning anaknya, takon ning putuwe. Iya beli ari Abah Fuadku dua anak Tarjo. Jari wong Buntet, jari anak yang ngomong bahwasanya Abah Fuad lilok dua anak sing arane Tarjo. Berarti yang dipegang mana? Buntet apa yang ada di Lampung Tarjo? Ya di Buntet. Lah itu sudah melakukan itu, bahwasanya Imam Al-Ubaidili adalah orang yang paling dekat dengan Said Ahmad Al-Muhajir abad ke-4 Hijriah, bahkan sangat dekat dengan putranya yaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad. Itu mengatakan, kata Imam Al-Ubaidillah, orang terdekatnya Said Ahmad, bahwasanya Said Ahmad memiliki putra hanya 3.
1 Muhammad, nomor 2 Ali, nomor 3 Husain. Jadi tidak ada, Ubaidillah tidak menyebutkan. Kalau orang mengatakannya kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Bukan masalah tidak disebut, memang nggak ada, mau disebutnya gimana. Ada lagi yang mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang menolak Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Ya tidak ada yang menolak, julun-turunnya nggak ada. Dari dulu nggak ada, kecuali kalau polemik itu ada dari dulu. Abad keempat, seumpama ada orang Ubaidillah putranya Said Ahmad, ulama-ulama sudah mempersoalkan khilaf, ya kan? Ya, abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, khilaf antar ulama seumpama karena Ubaidillahnya disebut oleh Imam Al-Ubaidillah atau ulama-ulama dulu, baru kita mengatakan bahwasanya tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tapi permasalahannya Ubaidillah ini zamannya Imam Ahmad nggak disebut. Abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, hampir 600 tahun tidak pernah nama Ubaidillah munculnya, cuma di Yaman, Hadramaut yang memunculkan di antara Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan itu tidak dimufakati oleh ulama-ulama yang ada di dunia internasional, ya kan? Tidak ada. Jadi ulama semua menolak karena ini orang baru. Satu, nomor 2, tidak ada sejarah Said Ahmad ke Hadramaut, nggak ada. Kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengatakan bahwasannya dua suku ini adalah suku yang mengiringi Said Ahmad pindah setiap hijrah ke satu tempat untuk bisnis. Beliau jualan minyak, minyaknya An-Nafat, yaitu minyak semacam kayak minyak goreng atau minyak apa juga. Nah, kemudian kata Banul Ahdal mengatakan Said Ahmad ketika sampai di Irak Selatan itu meninggal dunia, sakit, beliau meninggal di daerah Najaf, Irak Selatan. Jadi belum sampai ke Hadramaut. Itu ceritanya ulama dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 sama. Said Ahmad tidak pernah ke Hadramaut. Tapi muncul abad ke-9, abad ke-10. Abad ke-10 katanya Said Ahmad diceritakan pindah ke Hadramaut, ada anak cucunya di sana. Nah, itu dari para Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan dan Mesir. Itu dianggap cerita itu palsu, itu pekerjaannya Syiah Imamiyah dari kalangan Yahudi yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sudah terbukti makomnya Said Ahmad ada di Irak Selatan, bukan di Yaman. Lah, jadi akhirnya kemudian Banul Ahdal, Banul Qudaimi dan golongannya Said Ahmad yang disebut Alamiyun, nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Ali. Itu isinya Syiah Imamiyah, Yahudi. Akhirnya menuju ke arah Yaman. Begitu menuju ke arah Yaman, Banul Ahdal ada Son'a, Banul Qudaimi di Yaman Selatan. Kemudian golongan yang Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut, yang golongan Yahudi. Kesaksian Banul Ahdal ceritanya begini. Begitu salah seorang dari Banul Ahdal beberapa bulan kemudian datang ke Hadramaut, di Hadramaut lagi geger. Geger apa? Geger ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah. Kira-kira aneh apa tidak? Anehnya apa? Karena Said Ahmad sudah meninggal di daerah Najaf, Irak Selatan. Ini jadi Banul Ahdal lagi ribut di Hadramaut, ribut. Itu ada Said Ahmad punya anak Ubaid, itu muridnya sudah ribuan mengklaim itu cucunya Rasulullah. Makanya golongannya Banul Ahdal menolak. Akhirnya dipanggillah kawan-kawannya Banul Qudaimi. Begitu kepanggil, berapa minggu kemudian datang, kita melihat betul lagi ribut di Hadramaut. Itu ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah di Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan suka menyimpan kebenaran ketika kalian tahu. Jadi Banul Ahdal harus ngomong, kalau enggak ngomong membiarkan itu orang sesat semua. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaimi menyadarkan masyarakat muhibbinnya, ya ma'asyiran nas wa ya ma'asyiral hadarin. Karena apa tuh? Ba'alwi ini atau Syiah Imamiyah ini bukan asli Hadramaut. Yang asli Hadramaut adalah Hadarin. Wa ya ma'asyura Hadarin, inna Said Ahmad qad mata bi Najaf.
Said Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, Irak Selatan. Kami yang mensolati, kami yang mengkuburkan, kami yang mengkafani. Berarti kalau di sini ada ngaku Said Ahmad itu palsu, nggak benar. Awas, hati-hati kalian, jangan dibohongi orang. Tiba-tiba Muhyiddin yang marah-marah. Nah ini, jadi Muhyiddin marah-marah itu bukan di Lampung saja. Itu sampai dulu, sejak zaman dulu Hadratul Maut juga sama juga. Muhyiddin itu ya sukanya marah-marah itu. Lah itu marah-marah, akhirnya karena sudah dikultuskan Ubaidillah bin Ahmad ini, akhirnya Banul Ahdal, Banu Ubaini diusir dari Hadratul Maut, sehingga kesaksian Banul Ahdal mengatakan fitnahnya sampai detik ini ada. Lah akhirnya dari kalangan Banul Ahdal dan Banu Ubaini ada yang mengendap-endap, pengen tahu ini sebetulnya yang mengaku Said Ahmad siapa. Begitu dilihat, ternyata kesaksian Banul Ahdal, Banul Ubaini mengatakan ternyata yang mengaku Said Ahmad itu adalah seorang Syiah iman. Dia kenal, oh iya, itu namanya bukan Ahmad, itu namanya Muhammad bin Sulaiman, seorang Syiah Imaniyah, darah rasnya ras Yahudi, tapi agama Islam, ras Yahudi. Namanya Muhammad bin Sulaiman. Lah itu. Maka dari itu disinilah saudara-saudara sekalian, kalau seumpama sejarah dibuka, semakin banyak kitab semakin ketahuan ngoroknya Mbak Ali ini. Jadi kita ini juga akhirnya nggak enak juga, karena kan Mbak Ali kan sudah jadi gurunya kalian juga kan, nasabnya apa kan. Malah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Haji Abdul Karim, Kang ini gimana saya kalau Fatihah kepada Fakih Mukaddam ini gimana ini kalau saya aduh Mbak Ali. Saya bilang ya kalau sampean pengen kena santetnya silakan diterusin. Itu kan bahasa Cirebon aja, bukan berarti apa-apa. Saya bilangnya kalau Sumama Abdullah bin Ali Al-Haddad seorang ulama besar, Habib Abdullah nggak apa-apa, yang namanya orang ulama besar. Habib Ali bin Husain Al-Habsyi Simtuduror yang nggak jadi masalah, ulama besar. Kita nggak memusuhi Mbak Ali, cuma kita nih jangan sampai meyakini Mbak Ali itu sebagai cucunya Rasulullah, itu salah. Nah ini yang harus disadarkan. Kita ini bukan berarti bermusuhan dengan Bang Angga Habaib, bukan. Coba kalau Habaibnya mengatakan ya kami sadar kami bukan cucunya Rasulullah, kami mengakui yang cucunya Rasulullah itu adalah dari kalangan Wali Songo berdasarkan genetika tes DNA dan manuskrip yang ada, kami sadar sekarang kami pengen jadi umatnya Rasulullah, berkhidmat kepada keluarga Wali Songo. Ayo kita bareng-bareng di Indonesia. Kalau ada pemalsuan makam diakui, yaitu saya palsukan makamnya, dibeneri aja sejarahnya yang benar begini. Udah selesai di Indonesia. Kalian Mbak Ali hidup di Indonesia enak ya, di solawatan apa maju lagi, ya kan? Nah begitu. Nah jadi seperti itu. Dan ini ceritanya semakin banyak, semakin berkembang, sehingga dikatakan sampai hari kiamat, sampai botak sariawan yang nggak bakal ketemu itu. Data-data yang menunjukkan bahwasanya Mbak Ali itu adalah cucunya Rasulullah. Cuma permasalahan kan dari kalangan mereka karena mungkin doktrin dari mbah-mbahnya seperti itu, akhirnya belum legowo, dan saya yakin sangat susah untuk legowo. Pengennya disebutin putul Kanjeng Nabi, baik. Genetika, ya, kata orang sebuah kadung, wis kadung digede-gede, kadung dihormati, kadung kabeh. Termasuk Haji Abdul Karim ini korban kadung ini, korbannya Alawiyah ini korban kadung. Kemudian jadi insya Allah nanti beliau juga orang Cirebon, nanti saya sarankan untuk ngalap tarekat Syatwariyah di Cirebon, itu tarekatnya Sunan Gunung Jati. Lah kemudian ini akan perlu pembenahan. Lah jadi tidak sama sekali benci. Kalau ada yang memframing benci, itu kan framing di antara mereka saja, karena mungkin mereka tidak pengen mengakui sebagai bukan cucunya Rasulullah. Kan sangat aneh. Sekarang pertanggungjawaban di akhirat bagaimana? Di akhiratnya bagaimana? Sedangkan mereka kadang-kadang tuh memberikan doktrin-doktrin yang sangat sesat, bahwasanya mengikuti Habib, mengikuti Quran, kalau tidak ikut sama Habib percuma, yaitu merusak akidah. Ya. Ada lagi kalau seumpama Quran ngaji sama Habib bodoh lebih baik daripada ngaji sama kiai 70 kiai lah, ngaji sama Habib bodoh, ngaji apa bodoh sih?
Kalian ngaji sama Habib beli ngerti Quran, ngaji ngaji apa? Habib beli baca Quran. Jadi itu jangan sangat tidak. Itu cerita-cerita begitu sudah ada. Pernah itu buku-buku semacam itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi tetap baik dengan anak buku yang diceritakan. Baik kita bisa munggah di langit sehari 70 kali Mi'raj. Kanjeng Nabi beping siji bae sampai itu dulu arep papak bolak-balik mulai. Ustaz lo bosen gua pakai bocah tanggal apa sida-sida tertendang gitu. Jadi begitu, ada yang bilang adalah mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Kepriben mateni api neraka jahanam, ning solo kebakaran nakasing bisa mateni. Wis gampang-gampang bae mikir ku sederhana wis ada kadoan. Ning solo kebakaran bisa mateni, ngomong bisa mateni neraka jahanam. Neraka jahanam itu kata Rasulullah sumurnya ada 7. Satu sumur lebih luas daripada 7 langit bumi dan langit. 7 bumi dikumpulkan itu lebih luas sumurnya neraka jahanam. Sekitu 7 sumur matenane kepribe bari cangkem tak beribet. Masya Allah ya sehingga nana haba ikut tega pisan bebodoh wong Cirebon dianggap bodoh kabeh. Ana maning ada lagi cerita tuh, ada seorang habib cerita bahwasanya muridnya bisa terbang. Kamu sudah bisa apa ngaji sama saya? Itu ternyata muridnya bisa langsung terbang. Ada satu habib terbang, mentok ning payang. Akhirnya ternyata di sana itu bisa melihat aras dan segalanya. Dia bisa kayak walang. Iki cerita wali, cerita walang. Ya Allah, modelmu kono diceritakan. Ada lagi yang mengatakan, barang siapa yang ikut sama Habib bisa masuk surga. Habib beli mesti mancing surga. Kadang-kadang sembahyang bersusah. Iya, kula tuh kadang-kadang punya wajah Habib sehingga kadang-kadang beli lok sembayang, beli gelem sembayang, untung beli tabok banyak. Mulanya kakek pada berdini mau buntet karena mau buntet galak-galak. Yang nggak galak buntet ini galak manik. Ya Allah, mau beli gelem sembayang. Apa mah ada lagi mengatakan bahwasanya kalau ikut sama Habib bisa bebas dari api neraka. Ini doktrin-doktrin halusinasi yang sangat merusak akidah. Ya. Yang sebetulnya zamannya Wali Songo juga tidak pernah menjamin seperti itu ya. Bahkan ada lagi Masya Allah macam-macam lah, banyak lah. Anak sing nyurati malaikat mungkar nakir disurati sekalian dia dikirim WA gawe grup malaikat mungkar nakir, malaikat jibril gawe grup WA sekalian susah temen ngono gitu. Ya Allah kita lagi mana ada lagi katanya ada satu mbah saya bisa mengusir malaikat Israil, usir malaikat Israil, ya Allah. Jadi macam-macam itu hal-hal yang karomah palsu yang kadang-kadang. Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka supaya kalian itu tidak bisa menggunakan akalnya ketika dengan kalimat itu sangat merusak sekali. Maka dari itu ternyata yang terbukti berdasarkan DNA-nya Ba'alwi dan Habaib itu yang sudah masuk itu adalah 200 orang habaib di luar negeri. Itu adalah genetika Yahudi Askenazi, Yahudi Hazari. Ya nggak ada yang salah dengan ras. Saya bilang sama Haji Abdul Karim, jadi nggak ada yang salah dengan ras. Apa salah ya ras Yahudi? Asal orang takwa, orang soleh, jadi orang alim ya kita bisa jadi muridnya. Yang orang Yahudi itu banyak. Imam Ibnu Juraid ulama besar ras Yahudi, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih yang dipuji oleh ulama tafsir, Abdullah bin Amti Salam itu ras Yahudi. Abu Hurairah juga sama ras Yahudi dari Hadramaut. Nggak jadi salah, ras tuh nggak ada yang salah. Jadi kalau seumpama kita mengatakan Ba'alwi Habaib ras Yahudi, butuh berarti ngeceh, aja ngerasa kece sampean itu. Ngerasa dewet sih. Kalau sampean tanya Kang sampean rasa apa? Bakal kula duduk sing Hadramaut. Sing siapa sih Hijaz? Hari Hijaz ku bangsa Syarif, bangsa Sajid, dulu bangsa Habib. Mulane kadang-kadang Ba'ali ngundang kula Habibku, penyakit cumur maning gitu, gara-gara cumur padi. Cumur dawa ku akeh apa-apa. Iki Ba'ali ku masya Allah dudu makam bae sing diba'alwiaken, cumure wong diba'alwiaken. Kepriben dari kulaku akhirnya kulon ngomong nih Habib, kalau anak tuh bukan dari Hadramaut jadi bukan Habib, nanti dari Hijaz, bangsanya bangsa Syarif, orangnya pun, tapi kalau dibuntet mah nggak pernah dipakai. Kenapa sebabnya? Udah supaya jadi orang biasa saja.
ngapain juga tuh Rasulullah bati-bati ngisi-ngisi Kanjeng Nabi baik. Wong sembahyang subuh jam 09.30 esuk ngaku butuh Kanjeng Nabi belenak malaikat ya. Ya, dan kita aja ngaku butuh Kanjeng Nabi maning seperti masih demen wong wadon nama abang-abang lambe keder mate platat lutut butuh Kanjeng Nabi ku menggendeng temen dari iblis ku ya. Jadi maka dari itu ya wis disimpan. Makanya di Cirebon semuanya disimpan, dipanggilnya Kang. Jadi itu adalah itu saya bukan dari Hijaz. Suku apa? Ya kalau Hijaz suku Quraisy. Enak nggak enak saya suku Quraisy. Lah orang Cirebon tuh kalau ngomong Quraisy di Lampung tuh nggak ada yang bener. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Lahab Quraisy, Abu Jahal Quraisy, kabeh sing blesak-blesak ku. Langkah bagus Quraisy ku beli weru kiai dewek Quraisy. Masya Allah, tapi ya harus diakui suku kayaknya suku Quraisy. Tapi kan saya dari yang baik-baik bukan dari yang jelek-jelek. Tapi yang penting kita nih jangan menolak ras, karena ras itu sunnatullah, Allah yang menciptakan kita dari ras ini. Jadi kita tidak boleh membedakan ras. Kita tidak mengatakan bahwa ras Yahudi itu begini, enggak. Cuma kalau kisahnya seperti itu ya iya kisahnya. Apa yang cerita? Yang cerita duduk pula siapa? Al-Quran, Gusti Allah yang cerita, gitu. Tetapi sebetulnya Islam tidak pernah membedakan ras. Jadi nggak ada yang salah dengan ras. Maka dari itu tidak usah khawatir kalau ada orang ras Yahudi mengaku ras Yahudi. Karena apa? Karena marga Habaib dan Ba'alwi ini sudah diakui oleh Yahudi Eropa, khususnya marga bin Yahya, Yahudi Eropa dan Yahudi Spanyol itu mengatakan bahwasanya Ba'alwi yang ada di Hadramaut itu adalah golongan kami, golongan keluarga kami Yahudi. Ninggana ngakui Ba'alwi masih betakdilan itu terpimpin. Ya wis ditunggu sadar, wis sadar wis sing penting aja ngurus dia wong Lampung, ya kan seperti itu. Lah itu. Jadi saudara-saudara kalian jangan sampai di-frame bahwa orang mengatakan Ba'alwi itu ras Yahudi itu dianggap benci ya, bukan benci, itu adalah memang mempetakan semacam itu. Cuma karena ada beberapa orang Ba'alwi yang kadang-kadang terlalu ekstrim terhadap Yahudi sampai Gus Dur di Yahudi seolah-olah Yahudi salah semua. Akhirnya Gusti Allah mengungkap ternyata mereka lah yang Yahudi, akhirnya kenter dewek, mukul dewek, kenter dewek, nyelimpung dewek, kena dewek lah. Salah siapa aja nyalakan uang NU, salah sama ya salah pakai sampai iya kan itu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan nanti teruskan lagi kalau semua cerita masalah Ba'alwi nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata 'ala al-marar ya 'aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt. Ihfazna minal afati wal 'ahati wal 'uqubat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya 'aziz wa ghafur ya alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sewu mungkin kula badhe istirahat rin Abdul Karim sebab kula niku kawan dinten gangsal dinten niki saking Tangerang terus boten istirahat. Yang menawi tiyang ngertos kula kan tampil ogah bae padahal lemes tetes kira-kira. Perlu istirahat lah ya. Nggih, saking kula cekam semet mawon. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Kalian tetap dumateng leluhur khususnya Wali Songo, khususnya para ulama Nusantara, karena ketika bicara Wali Songo maka Maluku kena,
Ternate kena, Sulawesi kena, kemudian Aceh kena, Sumatera kena semua. Karena semua adalah Wali Songo, asalnya dari situ juga, keluarga Wali Songo semua. Nusantara ini keluarga besar Wali Songo. Wali Songo kan nggak sangat ya, tapi ada Raden Fatah, apa yang dari Aceh, dari apa, Sultan Babullah Putu, Sunan Gunung Jati ada di Ternate, Sulawesi, Sultan Bone dan segalanya, bahkan termasuk Brunei Darussalam. Maka dari itu kita bicara Wali Songo, ketika bicara Nusantara, kita kembali kepada ulama Nusantara. Insya Allah lebih karamah, lebih barokah, lebih mustajab. Makamnya lebih tinggi depan Allah daripada ulama-ulama yang disebutkan oleh Ba'al. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.